warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, wonten injang menika kula panjenengan sedaya pinaringan taufik, pinaringan pertolongan yang saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula dapat dengan jauh mudah-mudahan kula dapat dengan sedaya pinaringan istiqomah, Allahumma amin. Sholawat ugi salam ugi tinajud dumateng junjungan kula panjenengan sedaya Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, piyantun ingkang kula lan panjenengan ajeng-ajeng syafaatipun, mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Gusti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimahullah, lajengaken pengawasan kula panjenengan sedaya inggih menika kitab Al-Adab Al-Mufrad karyanipun Al-Imam Al-Bukhari. Samangke kula panjenengan sampai pada babu qisasil abdi. Inggih menika bab nerangaken kula panjenengan sedaya kalaulah kula panjenengan niku ditakdir gadah budak dan padahal budak niku nggih tiyang sing kula jenengan miliki, statusnya adalah milik manusia tapi statusnya dimiliki. Alhamdulillah kula jenengan di Indonesia boten wonten perbudakan, tapi kalau jenengan tetap bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari ajaran-ajaran Islam tentang perbudakan. Di antaranya pun dikingin babu qisasil abdi. Ketika tuan, ketika ada sayyid, ada tuan ingkang kagungan budak, dan budak ini memang miliknya orang yang statusnya ia miliki. Lajeng kemudian ketika budak niki melakukan kesalahan, ketika melakukan kesalahan dan tuannya menghukumnya, tentu ini boleh. Tapi kemudian ketika hukuman yang diberikan ini melebihi, ketika hukuman yang diberikan ini overdosis, melebihi dari kesalahannya, maka pasti kalaulah ini boten diberesi tentunya, boten mendapatkan ampunan dari Allah, maka nanti di akhirat urusan kezaliman walaupun dari tuan kepada budaknya ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam memposisikan menungso niku betul-betul dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada kezaliman yang ada. Wonten riwayat itu bila kula jenengan ngaos hadis, kula jenengan nemui sekalipun hadis Allah niku haramat zulma ala nafsihi. Allah niku pun memberlakukan aturan tidak boleh zalim. Bahkan Allah sendiri tidak pernah menzalimi siapapun. Allah sendiri, padahal Allah ini adalah Khaliq. Allah niki boten nates menzalimi makhlukipun sama sekali. Oleh karena niku fala tadzalamu, kula jenengan dilarang kalian agama niki untuk saling menzalimi satu dengan yang lain. Dan aturan ini boten cuma
menungso padha menungsone, boten cuma menungso dengan sesamanya selaku wong sing padha-padha merdekane, bahkan ternyata dengan menungso sing statusnya budaya, yang statusnya adalah miliknya pun Islam mengajarkan tidak boleh menzalimi. Apalagi tentunya dengan orang yang statusnya bukan miliknya, bukan budaknya, dengan keluarganya, dengan tetangganya, bahkan dengan karyawan maupun pembantunya, yang itu statusnya tentu tidak sama dengan budak. Itu Islam. Bahkan riwayat-riwayat sebelumnya yang kula jenengan waos, bahkan dengan hewan pun, selain manusia, hayawan, binatang pun kula jenengan diberi aturan oleh Islam, tidak boleh mengumpul wajahnya sampai itu Islam, itu Islam. Terus niki bab qisasil akti, maknane bab niki nerangno seorang tuan sayyid jika mendolimi hambanya, mendolimi budaknya, maka niku wonten qisase, wonten hukumannya, wonten tuntutan balik. Ya tentunya wonten beres di akhirat, diberesi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu bidzallamil lil 'abid. Gusti Allah niku sepindah mawon boten atas menzalimi hambanya. Gitu nika kula panjenengan sedaya. Lan iki diajari kula panjenengan kalian al-adab al-mufrad karyanipun Imam Al-Bukhari niki. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad ibnu Yusuf wa Ubaisatu qala, niki wonten atat nggih menika dawuhipun Sayyiduna Ammar bin Yasir. Dawuhipun Sayyiduna Ammar bin Yasir diriwayatkan saking Muhammad bin Yusuf dan Ubaisah. Haddatsana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Syabib an Ammar ibni Yasir, dari Sayyiduna Ammar bin Yasir. Sahabat Ammar bin Yasir niki termasuk as-sabiqun al-awwal, termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam edisi awal. Dan diriwayatkan Sayyiduna Ammar bin Yasir niki satu keluarga masuk Islam sedaya. Beliau Ammar bin Yasir kali abaipun kali ibu-ibu. Tapi kemudian satu keluarga ini udziya billahi subhanahu wa ta'ala, disiksa kali tiang-tiang kafir Quraisy saat itu. Bahkan riwayat menyebutkan ayah dan ibunya dibunuh. Lalu giliran Ammar bin Yasir ini, Sayyidina Ammar bin Yasir dikengken, kuwi lek ora gelem metu Islam kita gitu. Ya kuwi tak pateni kaya bapak lan ibu. Terus ini ada al-ikrah, ada pemaksaan untuk keluar dari agama Islam dengan ancaman kematian. Lalu Sayyidina Ammar ini lebih memilih untuk mengucapkan kalimat kekufuran atau dipun medal dari Islam. Tapi hatinya mboten keluar dari Islam. Bahasa Qur'anipun wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Lajeng begitu dia selamat dari siksaan itu, lalu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempertanyakan bagaimana kalimat kekufuran yang dia ucapkan dalam tekanan tadi. Dalam kitab-kitab qawaid fikih diterangkan layatul ucapan seperti ini, kalimat kekufuran yang diucapkan untuk menyelamatkan diri dari kematian, ini adalah
sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak menjadikannya lantas murtad, lantas keluar dari agama Islam. Ini menikah dengan dalil dawuhipun Allah taala wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ini Sayyiduna Ammar. Kayak ngoten zaman rumiyin mempertahankan keislaman. Seperti itu perjuangan para sahabat rumiyin. Kula jenengan pun sak penak-penake sampeyan. Kula jenengan kan lahir yang sepuh kula jenengan Islam, kula jenengan dari Islam. Nggih boten enten sing nganti meksa kula jenengan untuk keluar dari Islam. Ingin belajar sembahyang masjid kathah, langgar kathah, ingin ngaji pondok kathah, madrasah kathah, bebas. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dibanding kula jenengan nek meritani bagaimana perjuangan para sahabat rumiyin hanya untuk mempertahankan keislaman itu. Dan andaikan kula jenengan ini hidup di era sahabat, belum tentu kula jenengan umat. Maka pun disyukuri mawon, alhamdulillah kula jenengan dipilihaken mongso kalian Allah taala, dipilihkan waktu kalian Allah taala hidup di zaman kita ini. Kula jenengan Islam alhamdulillah wis sembahyang bebas, ingin tahajud yang mulai masjid nggih monggo, negeri nggih monggo. Tidak ada tekanan kula jenengan untuk keluar dari agama Islam. Alhamdulillah. Nah, ini Sayyiduna Ammar bin Yasir. Dan tercatat Sayyiduna Ammar ini syahida Badran wal masyahida kullaha. Sayyiduna Ammar ini termasuk sahabat aktif yang derek jihad, berjuang, berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik perang Badar maupun perang-perang itu. Ini Sayyiduna Ammar. Dan Sayyiduna Ammar inilah yang didhawuhi Rasulullah, taqtuluka al-fi'ah al-baghiyah. Sahabatku Ammar kowe jange sedomu dipateni al-fi'ah al-baghiyah. Dipateni kelompok pemberontak. Kowe jange sedomu dibunuh oleh para pemberontak. Dan itu dalam sejarah Sayyidina Ammar ini mutila bisifin. Beliau ini terbunuh dalam perang Siffin. Nah, ini Sayyiduna Ammar bin Yasir waktu Islami ditekan, disiksa, dipaksa keluar dari Islam. Begitupun dan Islam di perang malih, belani Rasulullah, belani agama. Ketika seto pun terbunuh di tangan para pemberontak. Itu perjuangan Islam zaman dunia. Sayyiduna Ammar bin Yasir ini suatu saat pernah dawuh itu, qala la yadribu ahadun 'abdan lahu wa huwa dhalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah. Dawuh Sayyiduna Ammar bin Yasir, la yadribu ahadun 'abdan lahu, tidaklah siapapun di antara kalian yang kemudian memukul budaknya, dan pukulan ini adalah pukulan yang zalim, pukulan yang tidak dibenarkan oleh syariat, pukulan yang tidak dibenarkan oleh agama, illa umida minhu yaumal qiyamah, pastilah dari Sayyidina Ammar pukulan ini akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Padahal mukul itu mukul budaknya, mukul orang yang statusnya adalah miliknya. Luniku pun dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pun hadis yang menunjukkan sangat hafal, menika awal ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang bakal dihisab Gusti Allah mangke hari kiamat adalah sembahyang. Niku cara ulama sing jelasaken memposisikan hadis ini adalah hadis yang menerangkan hisab antara
urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dibayangkan hanya ini hisab itu, hanya ngurusi hubungan menungso kalian Allah Ta'ala. Ada hisab juga yang hubungannya podo-podo menungsani. Kalau jenengan serawut ambek podo-podo menungsani ini jangan dipisah. Dan riwayat yang menerangkan hisab yang pertama kali terkait hubungan podo-podo menungsani ini adalah mengalirkan darah, membunuh. Pernah tidak seseorang itu melakukan tindakan pembunuhan kepada podo-podo menungsani? Kenapa kula jenengan dimutakan itu? Supaya hubungan kula jenengan itu belen, seimbang, sami-sami saene, sami-sami jagane. Nggih kalian Allah Ta'ala dijaga dalam ibadah-ibadah makhluk kula jenengan sedaya. Serawung padha-padha menungsane iki nggih yo ayo dijogo. Jangan sampai kalau jenengan lantas kemudian ibadah makhluk sae, dalam arti ketinggalan sae, tapi ternyata serawung podo-podo menungsane kalau jenengan boten sae. Dan ini monggo kalau jenengan sami-sami belajar. Karena sejatinya ibadah makhluk yang kalau jenengan andekan itu berkualitas baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ibadah makhluk itu memiliki efek positif terhadap perilaku kula jenengan sedaya, sehingga kula jenengan bisa kesai serawung kali podo-podo makhluk Gusti Allah. Sembahyang ya Allah Ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam puasa kita ada pelajaran bagaimana syafaqatul masakin wal fuqara. Posone tenanan kalau jenengan iso ngundhuh rasa sayang, rasa belas kasihan kepada wong miskin, wong fakir. Di mana kula jenengan dalam poso niku iso ngrasakno lorone luwe. Jadi itu contoh mawon. Sehingga kemudian ketika hubungan kula jenengan itu tidak imbang, terkesan ibadah yang apik mung urusan sing makhluk-makhluk mawon dengan dalil seperti sembahyang beres tidak solukan sairu amali wa idza fasada sairu amali. Lalu kemudian kula jenengan ternyata jelek dengan podo-podo menungsani, bahkan kadang mungkin saja tego dengan podo-podo menungsani. Hal itu ada indikasi sebenarnya ibadah makhluk kula jenengan kurang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kula jenengan gisi ana urusan gini kawau hisab urusan podo-podo menungsani. Hisab urusan podo-podo makhluk Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling memberatkan ini adalah dosa pembunuhan. Maka dulu dengan tinggali kabar-kabar hari ini, mudah sekali orang itu lantas meluapkan emosinya dengan membunuh, dengan mateni podo-podo menungsani. Na'udzubillah, na'udzubillah. Beberapa waktu yang lalu dengan bersanya kita Jombang terjadi pembunuhan karena dendam. Beberapa hari lagi yang lalu dengan disajikan berita mutilasi yang sampai hari ini belum ketemu perilaku di Jombang juga. Ini berarti kalau jenengan dihadapkan problem, dihadapkan perilaku yang kula jenengan sedaya bakal menghisap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo jenengan, kalaulah ada emosi, kalaulah ada hal-hal yang membuat kita marah dengan podo-podo menungsani, minimal ayo kula jenengan belajar ngelem emosine jangan sampai overdosis. Jangan sampai melebihi batas, apalagi sampai punya niat untuk membunuh.
Dan kadang berita-berita yang ada itu menyajikan tentang dengan sedoyo. Paten pinaten ini kadang terjadi dalam internal keluarga. Beberapa waktu yang lalu di Jawa Tengah seorang anak membunuh ibunya, melukai ayahnya. Ini juga terjadi. Beberapa waktu yang lalu Bekasi, seorang suami menghabisi istrinya sendiri. Na'udzubillah kemana Allah. Dan ini barokai ngawas-ngawas kayak berkata. Ternyata ada kisah, ada urusan bahkan dengan disebabkan oleh menyakiti wong sing statusnya miliknya, orang yang statusnya dimiliki yaitu tuan dengan budaknya, maka tentu kudu kula panjenengan luwih hati-hati malih berhubungan dengan wong sing statusnya boten milik kula panjenengan sedaya. Siapa itu? Semua orang yang bukan milik kita. Karyawan kula panjenengan sedaya itu bukan budak kita. Sing luwih hati-hati. Keluarga kula panjenengan sedaya itu bukan budak kita. Sing luwih hati-hati. Ben kula panjenengan hubungan saya dipun nilai imbang sembayangi saya, posone saya, maca Quran saya, dan perilaku sosialnya juga bagus. Perilaku sosialnya juga bagus. Hadirin hadirat rahimahullah. Ini dawuhnya Sayyiduna Ammar bin Yasir. La yadribu ahadun abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqita minhu yaumal qiyamah. Siapapun yang memiliki budak lalu kemudian ia sembrono menghukumnya, lalu kemudian dia sembrono berani menzaliminya, illa uqita minhu yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghisabnya, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawabannya, Allah Ta'ala akan mengambil hak budak yang ia sakiti nanti yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Haddatsana Abu Umar Hafiz Ibn Umar qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Ja'far qala sami'tu Abalayla qala kharaja Salman fa idza ala fajabatahu yatasaqatu minal ari fa qala li qatimihi laula anni akhafu qisasa la auja'tuka. Dan ini nggih kula jenengan diajari terus wonten piyantun namine Salman. Salman ini kandungan budak. Loh, ketika Sayyiduna Salman ini menggembalakan binatang piaraan, binatang ternaknya, itu kemudian budaknya ini melakukan kesalahan, budaknya ini melakukan kecerobohan yang mengakibatkan kerugian pada tuannya yang namanya Salman ini. Lalu dia ngomong Sayyiduna Salman ini, laula anni akhaful qisas, kalaulah aku itu gak wedi dihukum Gusti Allah, dimintai pertanggungjawabanmu atas perilaku kepadamu wahai budakku, la auja'tuka, we bakal tak pukul yang menyakitimu karena engkau telah melakukan kesalahan dalam tugasmu. Yang begitu pireng dawuhnya Rasulullah untuk sampai mendolimi sesama walaupun itu pada budak. Aufi makna itu bisa masuk betul ke dalam hatinya dan itu bisa betul ia laksanakan. Di antara buktinya ini mau. Andai kan gak ono kisos urusan tuan sampai budak, kowe tenanan bakal tak entereng, kowe tenanan bakal tak sakiti karena engkau telah melakukan kesalahan. Lha niku bedane para sahabat rumiyin kali kula jenengan sedaya. Mungkin hadis yang dihafalkan sama. Kula jenengan hafal hadis para sahabat yang hafal dawuhnya Rasulullah. Tapi ada yang tidak sama, yaitu pengamalan dari apa yang dihafalnya. Dan ini para sahabat lebih estu pancep
Didawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tabarokah kula jenengan saran mudah-mudahan saya dangu kula jenengan iki saya cocok kaliyan napa sing diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dangu kula jenengan saya istiqomah oleh gondeli sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapanku mudah-mudahan kula jenengan sampai sowan Allah Taala selalu dinaringkan husnul khotimah, dinaringkan husnul khotimah, dinaringkan husnul khotimah. Allahumma amin. Kita ulangi ngapunten. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.